Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Azmi, NIM 20700121084 dari kelas Pendidikan Matematika C angkatan 2021. Di sini saya akan menjelaskan materi yang berjudul Faktor Persekutuan Terbesar atau FPB. Pertama, kita perlu tahu apa itu faktor persekutuan. Definisi dari faktor persekutuan adalah jika A, B bilangan bulat dan D juga merupakan bilangan bulat, di mana D dapat disebut sebagai faktor persekutuan dari A dan B apabila D habis membagi A dan juga D habis membagi B. Contohnya, tentukan faktor persekutuan dari 80 dan 12. Maka 80 sama dengan 80 itu habis dibagi 1, 2, 4, 5, dan 80 itu sendiri. Sedangkan 12 habis dibagi 1, 2, 3, 4, dan juga dirinya sendiri. Maka faktor persekutuan dari 80 dan 12 yaitu 1, 2, dan 4, di mana 1, 2, dan 4 itu habis membagi 80 dan juga habis membagi 12. Lalu kita masuk ke faktor persekutuan terbesar. Definisinya yaitu jika A, B bilangan bulat di mana salah satunya tidak 0, A tidak sama dengan 0 dan B tidak sama dengan 0. Faktor persekutuan dari A dan B disimbolkan dalam kurung A, B sama dengan D, di mana D itu bilangan bulat atau D itu merupakan faktor pembagi dari A dan B jika D habis membagi A dan D habis membagi B. Jika E bilangan lainnya selain D, maka E itu harus habis membagi A dan E itu harus habis membagi B, maka E lebih kecil sama dengan D. Baik, kita langsung masuk ke contoh yang pertama. Mencari FPB dari 80 dan 12. Tadi kan sudah ditentukan faktor persekutuan dari 80 dan 12, yaitu 80, 1, 2, 4, 5, dan 80, sedangkan 12 yaitu 1, 2, 3, 4, dan 12. Maka FPB dari 80 dan 12 itu adalah 4, di mana 4 itu habis membagi 80 dan juga itu 4 habis membagi 12. 4 itu adalah angka terbesar dari faktor persekutuan dari 80 dan juga 12. Contoh kedua yaitu mencari FPB dari 188 dan 158. FPB dari 188. Kita cari dulu faktor persekutuan dari 188, yaitu 1, 2, 4, dan 188. Sedangkan faktor persekutuan dari 158 yaitu 1, 2, dan 158 sendiri. Faktor persekutuannya itu hanya 1 dan 2, jadi FPB-nya yaitu 2 karena angka paling besarnya yaitu 2. Contoh yang ketiga, mencari FPB dari 6 dan 17. Faktor persekutuan dari 6 yaitu 1, 2, 3, dan 6, sedangkan 17 yaitu hanya 1 dan 17 itu sendiri, maka FPB-nya adalah 1. Nah, jika A, B bilangan bulat sama dengan 1, maka dikatakan bahwa A dan B saling prima atau A relatif prima terhadap B. Itu adalah definisi relatif prima. Maka, jika kita mencari FPB dari A, B sama dengan D, dan kita harus mencari FPB dari A bagi D, B bagi D harus sama dengan 1. FPB dari A bagi D, B bagi D harus sama dengan 1. Kita akan membuktikannya bahwa itu benar pada slide berikutnya. Pembuktiannya yakni, misal A, B bilangan bulat dan FPB A, D sama dengan D. Kemudian FPB A bagi D, B bagi D sama dengan C. Akan dibuktikan bahwa C-nya itu sama dengan 1. Dapat dilihat pada slide. FPB dari A bagi D, B bagi D sama dengan C, maka dengan definisi FPB C lebih besar sama dengan 1 atau
C habis membagi A bagi D, dan C habis membagi B bagi D. Dari C habis membagi A bagi D, maka A bagi D sama dengan MC. Untuk M, bilangan bulat berdasarkan definisi keterbagian atau A sama dengan M, C, D. Dari C habis membagi B bagi D, maka B bagi D sama dengan NC. Untuk N, bilangan bulat berdasarkan definisi keterbagian atau B sama dengan N, C, D. Kita perhatikan bahwa A sama dengan M FPB CD dan B sama dengan N FPB CD. Hal tersebut berarti CD adalah faktor persekutuan dari A dan B, di mana CD lebih kecil sama dengan D. Karena C bilangan positif, maka haruslah C sama dengan 1. Artinya FPB dari A bagi D, B bagi D sama dengan 1 itu terbukti benar. Nah, selanjutnya kita masuk ke algoritma pembagian. Algoritma adalah urutan logis langkah-langkah penyelesaian masalah yang tersusun secara sistematis. Bentuk umum algoritma yaitu A sama dengan B kali Q tambah S, di mana B itu adalah pembagi, Q adalah hasil bagi, dan S adalah sisa bagi. Bunyi algoritma pembagian. Misalkan A dan B bilangan bulat dengan A lebih besar B, maka FPB A, B bisa dicari dengan mengulang algoritma pembagian. Bentuk algoritma pembagian yaitu A sama dengan B kali Q1 tambah S1, baru keduanya B sama dengan S1 kali Q2 tambah S2, dan seterusnya sampai didapat S sama dengan 0. Langsung saja kita masuk ke contoh soal. Mencari FPB dari 80 dan 12. Dalam memakai algoritma pembagian di sini, A harus lebih besar daripada B. Maka kita tentukan A-nya sama dengan 80 dan B-nya sama dengan 12. Jadi langsung saja kita masukkan ke dalam bentuk umum algoritma, yaitu A sama dengan B kali Q tambah S. A-nya yaitu 80, B-nya yaitu 12, dan Q-nya yaitu 6. 6 didapat dari 80 bagi 12 sama dengan 6, sekian. 6-nya saja diambil dan ditambah 8. 8 didapat dari 80 dikurang 12 dikali 6 sama dengan 8. Nah, S-nya di sini belum 0, jadi kita turunkan lagi, yaitu B diturunkan jadi A yakni 12 dan S jadi B yakni 12 sama dengan 8 ditambah dengan 4, karena 12 dikurang 8 kali 1 sama dengan 4. Nah, masih belum juga 0, jadi turunkan lagi, yaitu 8 sama dengan 4 dikali 2 ditambah 0. Nah, di sini 0-nya sudah didapat. Jika S-nya sudah sama dengan 0, maka didapatlah nilai FPB-nya yakni 4. Mengapa angka 4 diambil? Karena kan 4 itu sama dengan B. Nah, B itu adalah pembagi. Masuk ke contoh yang kedua, yaitu mencari FPB dari 188 dan 158. Nah, di sini saya langsung kasih masuk di dalam bentuk umum algoritma, yaitu 188 sama dengan 158 dikali 1 ditambah 30. Baru di bawahnya 30 sama dengan 8 dikali 3 ditambah 6. Di bawahnya lagi 8 sama dengan 6 dikali 1 ditambah 2. Lalu di bawahnya lagi 6 sama dengan 2 dikali 3 ditambah 0. Nah, di sini saya sudah dapat S-nya sama dengan 0, maka sudah dapat ditentukan FPB-nya yaitu 2. Sekian penjelasan materi dari saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.